besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu pagi hari ini, amin. Semua sudah siap menyembah Tuhan. Haleluya. Atau masih ada yang kepikiran di rumah, kompor belum mati segala macam? Udah enggak ada semua ya. Semuanya udah fokus untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang luar biasa ini. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir tengah-tengah kami pagi ini. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk Roh-Mu bekerja melawat setiap kami. Kami tidak mau Tuhan ibadah kami selama 1 jam ini Tuhan berlalu begitu saja tanpa kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami rindu pagi hari ini Engkau boleh melawat kami, Engkau menjamah, memuaskan kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami mau siapkan bejana hati kami yang terbaik buat Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan, jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berikan pujian penyembahan kami hanya yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau melayakkan kami, Engkau menguduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap lebih lagi Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kau melawat setiap umat-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hati kami rindu menyembah-Mu. Jiwa kami merindukan Engkau Yesus pagi hari ini. Haleluya. Hatiku mau menyembah-Mu. Jiwaku merindukan Yesus, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau
suka senangkanmu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah
meninggikan Engkau Yesus. Kau bertata atas setiap pujian kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
ini kami merasakan hadirat-Mu melawat setiap kami. Pagi hari ini Engkau menjamah kami semua di dalam nama Yesus. Tuhan sudah memulihkan kami. Tuhan sudah menyembuhkan kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan kami kemenangan karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami. Biarlah kiranya setiap penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan Engkau. Yang percaya bersama-sama katakan amin, haleluya. Berikan sekali lagi sorak-sorai kemenangan buat Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia menerangi setiap langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan adalah terangku. Haleluya. Penuntun hidup kita karena Dia Tuhan kita yang benar. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Gunung batuku dan kau
Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan kami yang benar, yang menjadi terang di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ketika kami salah, Engkau yang menerangi langkah hidup kami Tuhan. Kami terbatas Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Bahkan ketika kami berbeban berat Tuhan, kami tidak mampu menjalaninya sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mau datang kepada Yesus. Sebab hanya Yesuslah yang bisa memberikan kami damai sejahtera yang sejati. Hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Katakan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ini doa kami di hadapan-Mu Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku.
menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Yesus. Kami tinggikan Yesus. Kami memuji-Mu, bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Oh, sungguh besar kasih-Mu Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Nikmati persekutuan dengan Allah kita yang hidup. Haleluya. Buka hati kita pagi hari ini. Kami bersyukur. Buka hati kita. Kami menyembah. Izinkan Dia masuk dalam hidup Kami kita. bersyukur. Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu luar biasa pagi hari ini. Glory, glory, Engkau haleluya. sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Haleluya Yesus. Oh, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu ya Tuhan. Glory, glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, glory. Besar anugerah-Mu, limpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar
Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat jamahan-Mu, terima kasih buat pemulihan-Mu Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, pagi hari ini kami yang lemah dikuatkan, kami yang tidak memiliki pengharapan diberikan pengharapan. Ada sukacita di dalam kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anak-anak kami yang sedang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sedang pulihkan mereka. Kami percayakan semuanya ini berasal daripada berkat Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersembahkan setiap pujian, ucapan syukur kami pagi hari ke dalam tangan kuasa-Mu. Jika sebentar kami akan belajar firman-Mu, Tuhan mengurapi kami, karena kami sangat Tuhan rindu, haus dan lapar akan firman-Mu. Diberkati Tuhan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siap diberkati firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Bisa berikan salaman satu dengan yang lain. Anda luar biasa pagi hari ini. Oke, baik, puji Tuhan. Saya melihat ada jemaat yang sudah pakai potong rambut baru. Ya, lu tambah kelihatan segar. Ya. Ya, masih ada yang bertahan dengan model yang lama. Oh, tidak apa-apa. Tidak mengurangi kesukacitaan kita, ya. Meskipun kita masih pakai model yang lama. Izinkan pagi hari ini Bapak Ibu saya menyampaikan firman Tuhan. Mudah selesai dengan judul ketika lampu indikator menyala. Ya, lampu indikator. Ada yang tahu Bapak Ibu lampu indikator? Siapa yang tidak tahu bisa angkat tangan. Siapa yang tahu angkat tangan. Oke, ada ibu, ada seorang anak. Nah saya tidak tahu nih bapak-bapak yang nyupir berarti nggak pakai lampu indikator ini. Nggak, saya percaya bapak ibu ada tahu ya, cuman malu ya. Baik, sebuah kutipan bapak ibu. Saya dapatkan ya sebuah referensi mengenai pengertian lampu indikator. Bisa dibantu ya macet ini. Lampu indikator ya adalah ya, pengertiannya lampu kecil. Oke, sudah korek Pak? Ya. Lampu indikator adalah lampu kecil yang berfungsi sebagai penanda atau pemberi informasi visual tentang status atau kondisi tertentu dari suatu perangkat. Jadi seandainya lampu indikator ini dipasang pada sebuah kendaraan, entah itu sepeda motor atau mobil. Jadi kalau lampu itu dipasang dari pabriknya seperti itu di kendaraan, ya, di mobil atau di motor tadi, menyala, berarti ada sebuah rangkaian komponen atau komponen yang paling penting itu mengalami masalah, error, ya, tidak bekerja sebagaimana mestinya. Inilah lampu indikator yang dihubungkan dengan komponen-komponen yang penting ya, supaya ya kita pemakai daripada alat itu, kendaraan itu bisa nyaman. Nah, lampu indikator ini Bapak Ibu selain di kendaraan biasanya juga bisa kita temukan ya di alat ya peralatan rumah tangga. Tanpa kita sadari Bapak Ibu sudah pakai lampu ini, ada lampu indikator di dalam peralatan kita. Misalnya lah setrika. Saya masih ingat ya, ketika zaman dulu saya menyetrika itu nggak pakai listrik, pakainya arang. Ada yang masih menangi itu pakai itu? Ada ya? Oke, terima kasih. Jadi kalau kurang panas, maka arangnya ditambah. Ada bahan-bahan kain yang itu memang harus panas sekali. Ya, arangnya ditambah, dikipasi. Wah, ini panas nih, bagus ya. Tapi kalau terlalu panas, Bapak Ibu bagaimana? Diambillah arang tadi, dikurangi Bapak Ibu ya. Dikurangi supaya tidak terlalu berlebihan. Nanti kalau terlalu berlebihan panasnya, maka yang terjadi kain kita bisa gosong, bisa terbakar, bolong ya. Saya nemukan kasusnya banyak kaos-kaos saya yang tipis bolong-bolong Bapak Ibu ya. Ada sarung, selimut waktu itu ada yang bolong. Nah, waktu itu setrika zaman dulu tidak ada yang ada indikatornya ini.
Jadi repot, ya harus ngurangi. Saya masih ingat harus ada pakai jepitan di sampingnya itu dan sediakan ada wadah pembuangan arang yang panas tadi. Saya masih ingat itu Bapak Ibu. Nah kalau ketemu kain yang tebal, saya tambahin lagi arangnya supaya tambah panas. Itu repot. Tapi sekarang ini Bapak Ibu ada lampu listrik yang dikasih lampu indikator. Bapak Ibu akan menentukan panasnya sekian, oh santai aja. Kalau dia pada batas maksimal panas yang sudah Bapak setel, enggak mungkin akan melebihi itu. Jadi enggak mungkin terbakar, enggak mungkin angus. Santai aja. Kenapa? Karena kalau sudah melebihi panasnya nanti indikator akan mati. Dia kalau malah panas lagi dia akan menyala lagi. Makanya kalau menemukan di lampu setrika ini nyala mati, jangan bingung. Karena itu dia mengontrol untuk suhu sesuai dengan ukuran yang sudah kita atur. Selain setrika Bapak Ibu, ada lagi enggak? Ini ya, ini deh contohnya. Apa namanya ini? Magicom. Siapa masa kini tahun 2024 yang masih pakai masak nasi pakai dandang? Oh masih ada? Wah, saya percaya itu repot. Ya waktu masak nasi udah matang belum? Ditengok dibuka, wah kena uapnya, wah panas. Oh belum matang, tutup lagi, bener ya? Jadi kayaknya terganggu, mau ngapa-ngapain, wah teringat lagi. Masakanku udah matang belum? Kalau tak tinggal bahaya ini, gosong. Bener ya? Nah sekarang ini Bapak Ibu, zaman modern kita masak pakai Magicom. Kalau sudah mateng, udah masak, tandanya apa Bapak Ibu? Jeglek lampunya berpindah, bener ya? Pindah. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot, sedikit-sedikit ditengok, matang belum ya? Tutup lagi. Tengok lagi nggak perlu. Karena ada lampu indikator tadi. Jadi dengan adanya lampu indikator yang dipasang di berbagai peralatan, ya rumah tangga kita ataupun juga kendaraan, itu tentunya akan menyederhanakan hidup kita ini enggak tambah rumit ya. Itu sangat menolong, sangat membantu kita. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan. Ini speedometer ya, lampu indikator di dalam sebuah kendaraan. Saya masih ingat kendaraan yang orang tua Bapak punya, dulu udah ada speedometernya. Jadi untuk ngontrol BBM-nya masih banyak atau enggak, itu dia apa? Goncang-goncang, cok-cok-cok. Masih menangin enggak itu? Ya, dikocok-kocok, kalau enggak di center. Ya, masih ada apa enggak? Karena perjalanan jauh ini. Ini kalau dalam sepeda motor ya, kendaraan, ada lampu indikatornya. Sekarang ini Bapak Ibu enggak perlu ngecek. Kenapa? Ada tandanya. Kalau seandainya dalam dashboard ya atau dalam speedometer itu ada lampu yang menyala bagian ininya, ini berarti apa? Minyak kita sudah mau habis. Enggak perlu buka tangki, enggak perlu motornya digoyang-goyang, mobilnya apalagi mobil Bapak Ibu. Truk, Bapak Sinambela, lah repot. Kalau seandainya mau ngecek BBM pada truknya, kalau enggak ada lampu indikator, enggak mungkin Bapak Sinambela turun dari truk dan digoyang-goyang truknya. Yang goyang nah akhirnya bukan truknya, badannya yang goyang saudara. Karena enggak mungkin. Nah dengan adanya lampu indikator Bapak Sinambela tahu, oh ternyata BBM-ku sudah mau habis. Tinggal bawa mungkin ke warung yang jual BBM atau ke SPBU. Demikian juga ya indikator lampu yang lainnya. Nyala aki, kalau ini nyala Bapak Ibu, ini tandanya berarti ada masalah dengan aki ya. Kalau ini menyala berarti ada masalah dengan mesin. Ya. Nah, cek-cek ya kalau dalam waktu belum ada lampu indikator kita repot ngecek mesin kita sehat apa enggak. Sekarang ini sudah canggih, udah modern, jadi sudah ada lampu indikatornya. Simpelnya Bapak Ibu, singkatnya, sederhananya, bahwa lampu indikator ini sangat membantu sekali. Ya, dalam kehidupan kita, kehidupan ini lebih praktis, lebih sederhana, lebih nyaman lah ya dengan adanya lampu indikator ini. Semuanya bisa berfungsi dengan baik, normal ya. Dengan adanya lampu indikator ini kita dibantu. Kendaraan, alat yang kita miliki akan bisa lebih maksimal, umurnya bisa lebih panjang pemakaiannya. Fungsi lampu indikator adalah penanda status sebuah perangkat supaya tetap berfungsi dengan baik, sehingga memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Sudah seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika lampu indikator menyala atau berkedip, jangan pernah diabaikan, karena akan mengalami masalah serius.
segeralah mengambil tindakan. Bagi Bapak Ibu yang punya kendaraan, tiba-tiba di tengah jalan ini menyala. Bukan hanya ini saja, bukan bagian mesin menyala, bagian minyak, bagian oli menyala, bagian handremnya menyala, bagian aki menyala, bagian power steeringnya menyala semua. Dan Bapak Ibu mengatakan, ih cantik sekali, warna-warni di dashboard saja ya saya. Bapak Ibu tetap terus lanjut dengan happy, yes, wah ada lampunya. Kira-kira demikian atau Bapak Ibu ambil tindakan? Hah? Tahu resikonya enggak? Enggak tahu. Enggak tahu, Pak. Saya enggak tahu soal mesin. Oke. Satu lagi. Seandainya Bapak Ibu lampu indikator dalam kendaraan, kita sambil contoh dalam kendaraan ya. Lampu ini ada tanda minyak ya, BBM kita menyala terus, kedap-kedip. Perjalanan Bapak Ibu masih 100 kilo. Saya mau tanya, Bapak Ibu bisa santai enggak, bisa tenang enggak kalau seandainya posisi ini kedap-kedip terus? Hah? Yes, puji Tuhan, bisa membantu saya mengurangi tidur karena dia nyala terus. Ya. Dan enggak ambil tindakan. Apakah seperti itu? Enggak dong. Bapak Ibu pasti yang ini nyamain, yang tahu betul akan segera singgah ke warung terdekat. Dan saya percaya Bapak Ibu rela membayar harga BBM lebih tinggi, lebih mahal enggak masalah. Sementara perjalanan saya masih jauh, saya berada di hutan, enggak ada warung lagi. Saya hanya ada menemukan warung ini, saya beli harga mahal enggak masalah. Supaya apa? Supaya saya bisa melanjutkan perjalanan. Benar ya? Semahal pun tetap kita beli Bapak Ibu. Karena Pak, ya ini tandanya sudah mau habis. Enggak mungkin ini error, enggak mungkin ini bohong. Kita pasti akan berani, tetap saya akan mengambil ini. Karena apa? Resikonya sangat besar. Bahkan Bapak Ibu, saya pernah bertanya kepada seorang mekanik bengkel. Waktu itu soal AC, saya tanya, Mas kalau seandainya ini enggak segera saya ganti apa? Wah Pak, ini nanti bisa merambat. Komponen yang satu ini bisa kena Pak, terus ke ini Pak, Yang harusnya 200-300 ribu, itu nanti bisa jutaan Pak. Nah terus bagaimana? Ya, Bapak harus perbaiki ini sebelum terlambat. Artinya Bapak Ibu ketika lampu indikator ini menyala, berkedip, jangan pernah abaikan. Segera ambil tindakan. Kalau Bapak Ibu nggak mau dorong mobil atau kendaraan Bapak Ibu ketika lampu tentang BBM tadi kelap-kelip. Nah banyak anak-anak muda Bapak Ibu, saya sering membantu mereka nuntun kendaraannya. Alasannya apa? Kehabisan BBM. Padahal motor baru. Kenapa Bapak Ibu? Karena posisinya lampu indikatornya dimatiin, dashboardnya dilepas. Jadi mereka pergi asal tendang aja kendaraan itu dan jalan, nggak ngontrol minyaknya. Jadi tengah jalan akhirnya mendorong. Siapa yang tadi waktu berangkat ke gereja sempat ngontrol ada lampu indikatornya posisi BBM-nya mau habis. Siapa yang posisinya penuh? Pak Toto penuh. Siapa Bu Setepu? Pak saya jalan kaki Pak, tapi Pak BBM saya di sini penuh Pak. Ya jadi Bapak Ibu ini jangan diabaikan ya mengenai lampu indikator. Saya sekarang akan beralih kepada kebenaran firman Tuhan. Itu juga sangat penting, bahkan jauh lebih penting. Kalau kendaraan atau alat, kalau kita mengabaikan daripada lampu indikator tadi sebuah peringatan, memang berakibat fatal. Kita akan mengeluarkan biaya besar, tetapi akan jauh lebih penting kalau kita mengabaikan lampu indikator dalam hidup kita. Jauh lebih penting, katakan kanan kiri, jauh lebih penting. Semahal-mahalnya kendaraan kita, kalau seandainya kita benar-benar sudah terlanjur lah. Ya, saya potong dulu ya. Saya pernah Bapak Ibu belum terlalu paham soal mobil. Waktu itu beli kendaraan, mobil itu double gardan dan itu baru buat saya. Ya, saya bawa ke Kuala Pembuang dengan jalan yang kayak seperti sawah, hancur betul. Dan mobil itu mobil tua, Bapak Ibu. Ya. Dan saya pakai, ada teman saya mengatakan ini ya, pokoknya biar semuanya fungsi semua oke. Saya gitu aja Bapak Ibu. Yang penting mobil itu saya starter jalan, itu aja. Tapi ternyata ada lampu satu yang tidak saya perhatikan. Saya masih ingat di daerah Kalap. Ya, setelah saya berhasil melalui jalan yang kubangan yang begitu hancur tadi karena mobil double gardan, ternyata lampu itu menyala Bapak Ibu di dekat kaki saya.
Saya nggak terlalu perhatikan karena mobil ini mobil tua, jadi posisinya lampu indikator itu nggak jelas. Dia nyala kelap kelip, saya biarkan saja, saya abaikan. Apa yang terjadi? Di kalap Bapak Ibu, tiba-tiba mobil saya langsung berhenti total. Drep. Wah, ada apa nih? Mesin mati total. Saya dorong, nggak kuat. Akhirnya ada mobil lewat, saya minta tolong ditarik. Ditarik nggak mau, roda depan belakang macet semua. Wah, ada apa ini? Akhirnya dari siang sampai sore saya naik travel ke Kuala Pembuang, saya tanya informasi. Kejadian seperti ini. Dan seorang bengkel mengatakan, mobil Bapak mesinnya ngejim. Loh, apa itu ngejim? Nggak paham saya. Ngejim itu Pak, mesinnya benar-benar kehabisan oli Pak. Bapak kembali lagi, wah saya kembali lagi. Saya cek, saya buka kap mesinnya. Saya buka bagian olinya, setetes pun nggak ada oli. Itu kan parah sekali itu. Zaman dulu saya parah kali naik mobil. Dan sudah diberitahu ada lampu kedap-kedip tadi. Dan akhirnya apa Bapak Ibu, sekitar tahun 2004 belum ya, 2000 berapa ya, 2000 saya masih bekerja itu, saya harus mengeluarkan dana sekitar 6 juta. Waktu itu mahal sekali. Sekarang mungkin ya lebih lah ya zamannya karena sudah jauh sekali. Yang harusnya gara-gara oli tadi Bapak Ibu kok saya beli mungkin murah sekali 60.000 saya tambahi karena saya mengabaikan lampu indikator tadi. Saya harus mengeluarkan dana 6 juta, belum lagi saya harus mindahin barang-barang di mobil saudara karena saya bawa barang untuk ngirim konsumen di Kuala Pembuang. Nah saya katakan Bapak Ibu, mungkin ketidaktahuan kita, keteledoran kita dalam kendaraan, dalam alat-alat yang kita temui memang betul itu banyak harga yang harus kita bayar. Tetapi tidak sebanding Bapak Ibu dengan hidup kita. Kalau hidup kita ini mengabaikan lampu indikator yang ada dalam hidup kita. Apa sih? Lampu indikator orang-orang Kristen ya. Orang Kristen itu punya lampu indikatornya apa? Coba tengok ada enggak lampu indikatornya? Pak bagian mana? Pak sebelah mana sih Pak? Kok saya enggak lihat Pak lampu indikator? Lampu indikator orang Kristen adalah firman Allah. Katakan firman Allah. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Kolose pasal 3 ayat 16 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dan nanti kita juga akan menyambung Mazmur 119 ayat 105. Kita akan baca dulu yang pertama Kolose pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Agak kompak ini, ulangi. 1, 2, 3. Biarlah ajaran Kristus terus memimpin kehidupanmu dan bertumbuh dengan subur dalam hatimu supaya kalian saling mengajar dan menasihati dengan hikmat. Oh, enak kan ngomongnya gitu saudara? Jelas. Mazmur 119 ayat 105. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang pertama, indikator hidup kita. Kalau tadi dalam kendaraan atau dalam alat-alat ya perabotan rumah tangga sangat jelas sekali ya dengan bentuk lampu. Tapi dalam hidup kita, lampu indikatornya apa sih Pak? Yaitu firman Allah. Saya memaknai dari 2 ayat ini bahwa firman Allah ini seperti jalan, sebuah jalan yang wajib kita lalui sebagai orang-orang percaya. Firman Allah merupakan indikator, lampu indikator orang-orang Kristen. Saya memaknai 2 ayat ini bahwa firman Allah itu seperti jalan yang harus, yang wajib dilalui orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan kalau mau hidup di dalam kebenaran Allah. Tanpa firman Allah, tidak mungkin kita akan memiliki kehidupan yang benar di hadapan Allah. Makanya dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang. Jadi firman Allah ini sebagai lampu indikator, yaitu jalan yang harus lalui. Jangan ambil jalan yang lain. Ikutilah jalan itu. Jalannya bagaimana? Apa kata firman Tuhan? Amin. Bagi orang-orang Kristen jangan ikuti jalannya dunia. Bagi orang-orang Kristen yang benar mau menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan, ikuti jalannya yang Allah sudah buat itu. Yaitu apa? Firman Allah. Ada amin.
Sekarang posisinya Bapak Ibu kakinya di mana? Di jalan dunia yang dunia buat, dengan segala bentuk filosofinya, dengan segala bentuk argumentasinya, dengan segala bentuk pengajarannya, ataukah Bapak Ibu berdiri dalam kebenaran firman Tuhan? Ataukah Pak separuh-separuh, Pak? Siapa yang separuh-separuh? Enggak ada di sini. Tapi kita berdoa, kita mau angkat kaki ini masuk kepada jalannya yang Tuhan buat. Amin. Katakan kanan kiri, ayo ikuti jalannya Tuhan. Kakimu sudah diangkat belum dari jalannya dunia? Tanyakan kanan kiri. Pak, saya nggak tahu, Pak. Jalan saya ini ada di dunia atau di firman Tuhan, Pak. Bapak Ibu, saya percaya bahwa indikator yang Allah berikan, firman Allah itu sangat jelas. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, jangan salahkan indikatornya. Salahkan dirimu terlalu kotor, sehingga nggak ngelihat. Tolong dikorek telingamu. Kenapa terlalu budek? Budek itu apa ya? Tuli. Angel. Untuk firman Tuhan budek. Sok-sok nggak dengar. Tapi kalau bicara soal dengar, apa sih? Oh itu ya, cepat sekali. Katakan kanan kiri, kamu nggak budek. Kalau budek, siap dikorek ya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, kita harus menyadari, dibersihkan. Telinganya dikorek, firman Tuhan itu selalu berbicara, bohong deh. Kalau Tuhan nggak ngomong sama kita setiap hari, itu bohong. Katakan itu bohong. Firman Tuhan selalu ngomong kok dalam setiap kehidupan kita kok. Nanti deh ada bagiannya ke situ. Yang kedua, indikatornya apa sih Pak? Selain firman Tuhan, yang kedua adalah Roh Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 10. Ketika Roh Penolong itu datang, Dia akan menyadarkan orang di dunia ini bahwa pemikiran mereka salah tentang ketiga hal ini, yaitu tentang dosa, tentang cara menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Nah, banyak orang dunia ini nggak tahu caranya bagaimana hidup benar di mata Tuhan. Mereka pakai caranya sendiri. Makanya Roh Kudus ini akan menolong kita. Ini loh caranya kalau kamu pengen hidup menyenangkan Tuhan. Ini loh caranya. Caranya bagaimana? Apa kata firman Tuhan? Jadi Roh Kudus ini akan membantu kita tetap di dalamnya firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan Bapak Ibu ketika berada di jalannya dunia. Roh Kudus akan mengingatkan, halo, jalanmu sudah salah. Kamu sudah keliru. Itu loh jalannya firman Tuhan. Saudara disuruh balik. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan, Pak saya nggak tahu, Pak saya nggak sadar kalau jalan dunia, itu omong kosong. Karena Roh Kudus begitu setia, begitu mengasihi kita, nggak mungkin kita dibiarkan jalan sendiri dalam kesesatan, itu nggak mungkin. Buat apa Yesus datang dalam dunia ini? Kalau dunia ini tetap terus tersesat. Kasihnya terlalu besar Bapak Ibu. Seorang pun yang paling hina dalam dunia ini dikasih Tuhan. Dipimpin, diterangi jalannya. Supaya apa? Kembali kepada jalannya Allah. Karena satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan, enggak salahku Pak karena aku enggak tahu. Bukan. Itu dirimu sendiri yang ya tadi menganggap ada lampu indikator tandanya BBM sudah kelap-kelip, Bapak Ibu santai aja. Itu diri kita yang tidak terlalu peduli. Saya akan lanjut dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya dari dua hal ini, firman Allah dan Roh Allah itu sebagai lampu indikatornya orang Kristen. Akan apa? Menolong kita memiliki gaya hidup seperti siapa? Yesus, yaitu menjadi berkat. Tuhan mau ketika kita menerima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, kita seling jadi berkat. Amin. Jadi berkat dalam perbuatan baik, menjadi berkat. Kita bisa menjadi garam dan terang supaya orang lain bisa mengenal kasih Allah melalui hidup kita. Ini yang Tuhan mau.
melalui firman dan pertolongan daripada Roh Allah. Dan lampu indikator itu Bapak Ibu, kalau kita tidak hidup di dalam jalan kebenaran, dia akan menyala. Ayo, kamu hari ini tidak menjadi berkat. Dia akan menyala Bapak Ibu, otomatis karena dia mengasihi saya dan Bapak Ibu. Yang kedua, firman Allah dan Roh Allah sebagai lampu indikator akan membantu kita tetap hidup di dalam terang kasih Allah. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada orang-orang Kristen yang sekarang ini terseret arus dunia, bukan karena lampu indikatornya nggak menyala, tetap terus menyala. Karena Allah tidak pernah menghendaki setiap anaknya, sekali lagi Bapak Ibu, binasa, enggak mau. Itu jauh dari kamusnya Allah. Allah berusaha keras, setiap orang yang berdosa ini diselamatkan. Masa yang sudah diselamatkan dibiarkan terhilang? Enggak mungkin itu Bapak Ibu. Jadi lampu indikator itu terus menyala dalam hidup kita, menasihati terus. Supaya kita hidup dalam terang kasih Allah. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu jatuh dalam dosa, Tuhan bisa pakai saya, pakai jemaat, pakai firman Tuhan untuk menegur. Tujuannya apa? Itu lampu indikatornya menyala. Mengingatkan, ayo balik, kembali kepada jalan Tuhan. Yang ketiga, C. Menolong kita untuk menghentikan perbuatan dosa. Firman Allah, Roh Kudus ini menghentikan, menolong kita untuk cut, yes, saya berhasil tidak melakukan dosa. Saya kemarin digosipkan, kemarin saya diperlakukan nggak baik. Sudah jengkel Pak, saya pengen balas dendam. Tapi hari ini Pak, saya bisa berdoa memberkatinya. Itu pimpinan daripada firman Allah dan Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu bisa terucap pengampunan dan berkat buat orang-orang yang sudah berbuat jahat pada hidup kita. Itu enggak mudah, secara manusia enggak mungkin. Kemarin kami melayani Bapak Ibu, seorang jemaat, saya ditelepon, dia seperti kerasukan Bapak Ibu. Pertama saya doakan, wah gereng-gereng Bapak Ibu, wah soal sudah gereng ini sudah enggak beres ini. Ini bukan masalah kesehatan, ini intervensi dari kuasa kegelapan. Dia gereng Bapak Ibu, gereng. Akhirnya saya bilang, Pak, tunggu saya akan datang saja, meskipun jauh Bapak Ibu. Ketika saya datang Bapak Ibu, perjalanan 1 jam lebih, saya ketemu sama anak Tuhan ini. Wah masih posisi kosong matanya. Sedikit nangis, waduh nangis ya. Terus dia gereng. Saya berdoa, Tuhan ada apa ini? Sampai jengkel juga, kok nggak keluar-keluar? Sampai saya yang mau keluar. Ini apa nih? Dalam nama Yesus, dari nada tinggi sampai nada yang halus. Dalam nama Yesus, enggak keluar-keluar. Itu benar loh, saya enggak sandiwara. Mungkin kalau nonton ini, saya nanti akan bisa, Bapak ini cerita di ini ya khotbah, nah ini buat kesaksian. Terus saya berdoa, Tuhan jangan permalukan hamba-Mu lah, sudah datang jauh-jauh. Masa sih enggak bisa dilepaskan? Terus ada suara berbisik, mengampuni. Itu saja saudara, mengampuni. Sudah sekian doa saudara, kok nggak ada perubahan, kadang senyum. Bisa percaya Yesus Tuhan, bisa ngomong. Tapi habis itu matanya kosong, wah ini belum tuntas ini. Lama sekali seperti itu Bapak Ibu, saya jengkel juga. Tapi nggak sembuh-sembuh, kok nggak keluar-keluar. Katanya sih mau keluar, katanya. Yang mengalami katanya mau keluar. Pak sudah sampai sini mau keluar, itu sudah sembuh ya ngomong gitu. Tadi mau keluar loh. Iya tapi kok nggak keluar-keluar. Itu yang bikin jengkel, kita doa sudah lama Bapak Ibu. Yang terakhir apa? Mengampuni. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu ketika saya ngomong? Ada masalah. Anda belum bisa mengampuni. Sekarang ampuni. Nggak bisa. Wah sudah jelas ini dia penyakitnya. Nggak akan pernah saya ngampuni. Nggak akan, terlalu sakit. Kalian jahat sekali. Wah teriak Bapak Ibu. Ini biangnya. Nggak mudah Bapak Ibu, kita mengampuni orang yang sudah melakukan kejahatan. Ketika sudah dipulihkan Tuhan, dia bercerita, wah benar, secara manusia kurang ajar, kok ada manusia seperti itu ya. Jahatnya luar biasa. Secara manusia wajar kalau ini nggak bisa mengampuni. Tapi sekali lagi di dalam kasih Allah ada pertolongan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu diberikan kemampuan. Saya paksakan ibu mau sembuh, itu harus bisa mengampuni. Itu kuncinya. Yang mengganjal roh itu nggak bisa keluar. Karena belum bisa ngampuni, nggak bisa sambil teriak. Tapi saya melihat dia bertolak, maunya mengampuni, tapi ada kuasa kegelapan yang mengekang dia. Jangan ampuni, karena terlalu sakit sekali.
Tapi saya paksakan, ibu harus mengampuni. Kasih Tuhan terlalu besar, ibu harus mengampuni. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ibu saya tuntun, jemaat saya tuntun, mengampuni dan memberkati orang yang sudah berlaku jahat. Ketika ibu itu sedang mengatakan, aku mengampuni, aku memberkati ini. Wajahnya langsung berubah. Dan dia amin, tatap matanya sudah jelas sekali. Yes, saya katakan amin. Dan saya berkati dengan berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu, kita akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, ada Roh Kudus yang akan menolong kita, kita akan memampukan untuk meninggalkan setiap sistem-sistem dunia ini. Ya harusnya kita balas dendam, tapi karena kasih Allah kita bisa mengampuni, bahkan bisa memberkati. Amin. Hari ini Bapak Ibu bisa mengampuni, bisa memberkati orang yang sudah berlaku jahat pada Bapak Ibu. Amin. Ampuni, lepaskan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu terima berkat Tuhan luar biasa. Itu menjadi pengganjal loh soalnya. Menolong kita untuk menghentikan perbuatan dosa. Memimpin kita memperoleh hidup yang benar. Jadi kesimpulannya firman Allah dan Roh Allah sebagai indikator, lampu indikator kita adalah memimpin kita untuk memperoleh hidup yang benar. Saya akan cepat. Roma pasal 8 ayat 14. Dalam terjemahan mudah dibaca. Anak-anak Allah yang sejati, anak-anak Allah yang sejati adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa di sini katakan anak-anak Allah yang sejati? Berarti ada anak-anak Allah yang tidak sejati. Cirinya anak-anak Tuhan yang sejati adalah hidupnya yang dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Siapa yang tahu itu? Diri kita. Kita ini dikuasai oleh dunia, pikiran dunia atau pikiran firman Tuhan. Itu yang menentukan. Nah, sebagai anak-anak Allah yang sejati, mereka akan dipimpin oleh Roh Allah. Coba kira-kira tanya kanan kiri. Roh apa yang ada padamu? Roh dunia ataukah roh dari Allah yang terus firman Tuhan itu menggaung-gaung dalam pikiran kita. Kalau memang firman Allah menggaung dalam hidup kita dan kita terus dikuasai oleh firman Allah dalam melakukan kehidupan sehari-hari, kita orang Kristen yang sejati. Ada sebuah pertanyaan buat Bapak Ibu semua dan saya sendiri. Apakah Anda merespon ketika lampu indikator menyala? Nah, ini seperti yang tadi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Misalnya seperti inilah. Apakah Anda tidak melihat lampu indikator yang sedang menyala? Sehingga Anda merasa tidak bersalah, merasa biasa-biasa saja, dan tidur nyenyak ketika Anda melakukan dosa atau hidup di dalam dosa. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan dosa, bagaimana perasaannya? Siapa yang mengatakan, katakanlah sudah berbohong, menipu, terus senyum-senyum, santai aja, bisa tidur nyenyak. Ada? Angkat tangan. Wah, enggak ada, puji Tuhan. Rasanya bagaimana? Kalau sudah gelisah, Pak. Tidak tenang, Pak. Tapi ada loh, orang yang suka berbohong santai, cengar-cengir, Bapak Ibu. Terus ada orang yang tidak taat pada firman Tuhan, santai Bapak Ibu. Petentang-petentang yang sana sini. Bagaimana kita ketika mendengar firman Tuhan itu langsung kena kita? Bapak Ibu mengatakan, itu buat saya, ampuni saya Tuhan. Atau mengatakan, sakarepmu Pak Pendeta, kamu mau apa sakarepmu, itu tugasmu menyampaikan firman. Bagiku, urusanku bukanlah urusanmu. Siapa yang mengatakan demikian? Oke, lewat. Tidak ada. Pak, kalau Bapak nyampaikan firman Tuhan itu kena saya bertobat Pak. Luar biasa. Ada yang malas beribadah, enggak beribadah santai. Siapa yang merasa enggak enak, enggak bisa tidur, gelisah kalau enggak datang ibadah? Ada, angkat tangan. Terima kasih. Enggak bisa tidur ya? Pak, jangankan enggak bisa tidur, enggak bisa makan Pak. Walau saya enggak ibadah Pak. Rasanya gelo banget Pak. Ada ya? Tapi ada yang santai.
Katakan kanan kiri. Jangan diulangi ya, Dik. Oh, ada tambahan ya. Jangan diulangi lagi ya, Dik ya. Ini belum selesai. Tidak melakukan tanggung jawab panggilan Tuhan. Dulunya aktif dalam pelayanan. Nah, ini ada yang kena ini. Dulu setia Bapak Ibu, bisa main musik, wah, bisa song leader, bisa bagi singer, bisa main tamborin, bisa LCD semuanya. Tapi sekarang tidak melakukannya dan santai saja, tidak merasa bersalah. Saya berikan kesempatan yang muda, Pak. Ada? Angkat tangan. Jangan lirik sana. Kamu tuh itu, kena. Kalau kita nggak merasakan adanya rasa takut, rasa apa ya, yang gelisah, saya nggak bisa tidur. Ini Bapak Ibu. Jika demikian berarti Anda sedang dalam masalah besar dan sangat fatal karena telah mengabaikan sang penuntun kehidupan yang benar. Waspada, jangan tenang. Apalagi kita tinggal dalam hidup dosa dan merasa tidak pernah bersalah. Dan makan menikmatinya di situ. Hari ini saya katakan bertobat. Karena apa? Akibatnya lebih fatal daripada kendaraan Anda. Daripada perabotan rumah tangga saudara. Fatal, jangan sampai sia-siakan kesempatan yang masih ada ini. Barusan saya WA. Ada seorang jemaat. Nah ibadah ya? Repot Pak. Sudah sekian lama, repot saudara. Nanti jangan sampai kamu doa, Tuhan berkati saya, tolong saya. Tuhan ngomong, aku lagi repot. Tapi saya percaya Tuhan gak akan balas itu. Tapi maksudnya Bapak itu terlalu egois sekali. Dan merasa tidak bersalah, ini bahaya sekali. Akibatnya fatal. Kita akan lihat ayatnya. Saya minta waktu setengah jam Bapak Ibu, kita tuntaskan. Waduh setengah jam nih, kok lama kali? Mari kita lihat ayatnya. Perhatikan Bapak Ibu. Roma 8 ayat 13, versi Alkitab mudah dibaca. Jika kamu membiarkan kelemahan manusiamu menuntun hidupmu, perhatikan. Ini orang Kristen hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, oleh firman Allah, tetapi dituntun oleh nafsunya, manusia jasmaninya. Ya, kamu pasti apa? Kamu pasti apa? Sekali lagi, kamu pasti apa? Mati. Nanti akan saya uraikan. Tetapi jika kamu membiarkan Roh Allah menolongmu, menghentikan kejahatan yang kamu lakukan dengan tubuhmu, kamu akan memperoleh hidup yang benar. Firman ini Tuhan sangat jelas sekali, membuat perbedaan yang sangat jauh. Kalau hidup kita tetap terus dipimpin oleh manusia dosa kita ini, hidup dalam ajaran dunia ini, buahnya apa? Mati. Dan saya mencari referensi dari kata asli mati ini Bapak Ibu, ten etos. Enggak tahu saya salah enggak penyebutan, sudah lama enggak belajar bahasa Yunani. Pak itu permen Davos, bukan permen. Ini bahasa asli, mati dalam bahasa Yunaninya ten etos. Dan ini memiliki pengertiannya, ternyata bukan mati innalillahi. Enggak Bapak Ibu. Kita bisa kehilangan keselamatan. Pak, apakah bisa orang Kristen tidak selamat? Bisa. Kalau hidup kita tidak benar-benar sungguh mengasihi Tuhan. Ini ayat yang saya temukan ya di dalam Roma pasal 8 ayat 13. Jika kamu membiarkan kelemahan manusiawi menuntun hidupmu, kamu pasti ten etos. Kamu pasti akan binasa. Kamu pasti tidak akan selamat meskipun kamu sudah dibaptis. Dalam arti yang luas, kematian meliputi semua kesengsaraan yang timbul karena dosa, serta kematian fisik dan hilangnya kehidupan yang dibaktikan kepada Tuhan dan diberkati di dalam Dia di bumi. Yang diikuti oleh kesengsaraan di neraka, percuma. Semua yang sudah kita nikmati dalam hidup ini, kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita nyanyi buat Tuhan, kita melakukan kebaikan. Tapi kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, lampu indikator yang menyala kita abaikan terus, percuma. Kita akan apa? Menerima kesengsaraan di mana? Di neraka. Saya tidak menakut-nakuti. Ini yang saya temukan.
bagian saya menasihati Bapak Ibu. Pilihan ada dalam keputusan Bapak Ibu semua. Tapi saya berdoa sebagai hamba Tuhan, ayo sadar dan memberikan respon terbaik ketika indikator itu menyala dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, menegur kita melalui perkataan firman Tuhan, ayo kita segera bertobat. Amin. Ya, karena ini enggak main-main loh Bapak Ibu. Seperti dalam firman Tuhan yang nanti akan saya sampaikan di sini. Sudah cukup bermainnya, ini tadi pagi saya bikin status. Sudah cukup bermainnya, sudah cukup guyonannya. Saya kasih tanda kutip ya, maksudnya guyonan sini kita enggak sungguh-sungguh kita main-main sama Tuhan. Cukup sudah bermainnya, cukup sudah guyonannya tentang hidup ini. Seriuslah tentang kesempatan hidup ini, karena pertobatan pengampunan tidak berlaku lagi ketika jantung berhenti. Artinya apa Bapak Ibu, sudah mati terlambat. Kita mau bertobat terlambat. Selagi jantung ini masih berdetak, pastikan jantungnya berdetak. Coba dipegang jantungnya. Pak, jantungnya sebelah mana Pak ya? Coba berdetak enggak? Loh kok enggak ngomong? Berarti pada diem, berhenti semua ini. Berdetak kan? Mari, responi ketika firman Tuhan berkata, Roh Kudus berkata pada kita. Ya, kita bertobat, kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Jangan diabaikan, tapi responi dengan tindakan yang benar. Lebih baik perjalanan tertunda daripada terus berjalan dengan kondisi lampu indikator menyala. Benar ya Bapak Ibu ya, kalau kita melihat kendaraan kita, kondisi mesinnya tadi menyala, Bapak Ibu terus atau berhenti? Berhenti dong, ya. Saya cek dulu, saya turun, ada masalah apa ini? Mesinnya kenapa ini? Daripada saya paksakan sampai dengan tujuan, mungkin tidak bisa sampai, akan malah rusak kendaraan saya. Lebih baik saya berhenti, ya lebih baik perjalanan saya tertunda daripada terus berjalan. Saya akan abaikan style flexing kesuksesan atau kekayaan. Tahu Bapak flexing, bahasa-bahasa sekarang ini, suka pamer tentang kesuksesan. Ya, wah rumahnya baru, mobilnya baru diposting, pamerkan Bapak Ibu. Ya, sekarang ini menjadi tren, itu sebagai bentuk kesuksesannya. Terus juga abaikan tentang validasi eksternal, pengakuan dari orang lain. Oh, kamu gak kenal aku ya, ini aku hebat sekarang. Jadi bangga sekali kalau orang bisa mengenal kita, kehebatan kita. Bapak Ibu, buat apa kita melakukan ini semuanya sampai kita akhirnya mengabaikan lampu indikator yang menyala dalam hidup kita, toh akhirnya binasa. Ayat penutup. Untuk apa Bapak Ibu mendapatkan pengakuan? Wah, seluruh warga sampai kenal Bapak Ibu. Tapi sampai kita mengorbankan lampu indikator kita matikan, bahkan kita abaikan. Buat apa itu? Markus 8 ayat 36 sampai 38. Sebab tidak ada gunanya kamu memiliki seluruh dunia. Perhatikan. Tidak ada gunanya, ini yang mengatakan Yesus sendiri loh. Sebab tidak ada gunanya kamu memiliki seluruh dunia jika kamu kehilangan hidupmu. Kamu tidak akan pernah bisa membayar secukupnya untuk menebus nyawamu lagi. Orang-orang di zaman ini begitu berdosa dan tidak setia kepada Allah. Selama kamu hidup di antara mereka, jangan malu karena diriku dan ajaranku. Jangan pernah menolak ajaran Kristus. Jangan ngeyel, jangan melawan. Itu artinya Bapak Ibu. Jika hal itu terjadi maka apa? Aku akan malu mengakui kamu ketika aku datang dalam kemuliaan Bapakku bersama dengan para malaikat yang kudus. Ditolak Bapak Ibu. Kalau kita malu terhadap ajaran Kristus, kalau kita tidak mau menerapkan apa kata firman Tuhan, Yesus datang tidak akan pernah mengakui kita. Apakah Bapak Ibu mau meresponi ketika lampu indikator itu nyala dalam hidup kita? Apakah mau meresponi? Amin. Sebelum terlambat Bapak Ibu, sebelum terlambat. Kesimpulannya, ketika lampu indikator menyala, berikan hidup kita dipimpin oleh perkataan firman Allah dan Roh Allah yang menuntun kepada kehidupan kekal. Percayalah Bapak Ibu bahwa firman Allah dan Roh Kudus ini tujuannya sangat baik, supaya kita hidup benar di mata Allah dan kita diselamatkan. Yang kedua, segera mengambil tindakan dan tidak mengabaikannya. Lebih cepat penanganannya, lebih kecil resikonya. Yang ketiga, lebih baik perjalanan tertunda daripada terus berjalan dengan kondisi lampu indikator menyala.
fatal akibatnya sampai kehilangan apa? Keselamatan. Dan beritanya Bapak Ibu, pimpinan Roh Allah bukanlah hak istimewa milik sekelompok murid elit, melainkan warisan yang diterima setiap anak Allah. Artinya bahwa Roh Kudus yang akan senantiasa menolong kita itu tidak diberikan kepada yang di depan ini saja. Tidak buat saya saja, tapi juga untuk setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Artinya semuanya kita menerima pimpinan Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, biarkan Dia menguasai kita, menolong kita, menuntun kita, supaya kita boleh menerima keselamatan sampai di garis akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Kita akan bangkit berdiri. Pada pagi hari ini saya mengizinkan Bapak Ibu, sekiranya hari-hari ini mungkin kita sudah tidak mengabaikan lampu indikator, kita merasa tenang saja, tidak merasa bersalah ketika berbuat dosa, bahkan hidup dalam dosa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mengambil saat teduh, merenungkan firman Tuhan. Jangan terburu-buru melihat waktu. Ini lebih utama. Lebih baik kita tertunda waktu kita, tertunda kegiatan kita, tapi kita sudah mengambil sebuah sikap yang benar di mata Tuhan. Silakan Bapak Ibu bisa mengambil waktu sejenak sebelum kita nanti akan berdoa bersama-sama. Singer akan menyanyikan pujian. Ketika aku lemah dan berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang pada Yesus. Ku datang kepada Yesus. Amin. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam sekali lagi. Haleluya. Yesus, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, 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 Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan menjamah setiap jemaat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Mari membuka hati kita sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Apakah pagi hari ini ada Bapak Ibu yang telah mendengar firman Tuhan dan mengambil sebuah keputusan untuk tidak lagi mengabaikan lampu indikator yang menyala di dalam hidup Bapak Ibu semua? Siapa yang akan mengatakan, saya tidak akan mengabaikan lagi Pak? Bisa angkat tangan dan saya akan berdoa. Ini masalah serius Bapak Ibu. Jangan terlambat. Jangan terlambat, ini masalah pribadi. Tidak perlu bergantung dengan yang lain. Inilah saatnya
dan mengatakan, saya mau meresponi, saya nggak mau mengabaikan lagi. Keselamatan paling utama di dalam hidup ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus, hambamu berdoa secara khusus bagi jemaatmu yang angkat tangan. Mereka telah menerima kebenaran firman Allah dan mau meresponi Tuhan. Ketika firman-Mu berbicara dalam hidup mereka secara pribadi, dan ketika Roh Kudus mengingatkan mereka, Roh Kudus menolong memberikan kemampuan kepada jemaat-Mu. Mereka mau meresponi, menanggapi dengan cepat Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya mulai pagi hari ini, lampu indikator itu akan tetap terus menyala, sangat terang, sehingga engkau akan sangat tahu dengan jelas bahwa firman Allah dan Roh Kudus sedang berbicara kepada Bapak Ibu yang akan menuntun kepada jalan kebenaran, hidup benar di mata Tuhan, dan engkau akan memperoleh keselamatan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, hati yang keras hamba curahkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan hati yang mau diubah, hati yang mau dibentuk oleh firman Allah. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, memberkati setiap jemaat pagi hari ini yang mereka telah mengangkat tangan sebagai tanda kepatuhan akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan tolong kiranya kebenaran firman terus akan berbicara kepada kami, menyadarkan kepada setiap kami, dan biar kiranya hidup kami boleh senantiasa mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada firman-Mu. Haleluya, amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, semua diberkati Bapak Ibu, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Pada yang bertugas saya persilahkan kembali kita naikkan pujian. Ada Pak Tomo dan Pak Toto. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasa-Nya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Bukan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya. Oh, 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 Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasa-Nya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Bukan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya. Bukan bersuka walau dunia tak mudah, kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya. Bukan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya. Nyata kuasa-Nya atasku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian ini mengatakan kami akan tetap bersuka
Walau dunia tak mudah Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun jemaat-Mu yang melewatkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa seluruh jemaat-Mu boleh menangkap rema yang Tuhan berikan pada pagi hari ini dan dimampukan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memberkati buat setiap persembahan yang sudah umat-Mu bawa ke dalam rumah-Mu. Sucikan, kuduskan setiap persembahan ini Tuhan. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa setiap persembahan kami ini Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Tak lupa pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan membawa seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang mungkin hari ini sedang mengalami sakit penyakit dalam tubuh mereka Tuhan. Kami berdoa memberkati buat Ibu Tuti Tuhan, yang kalau kami mendengar hamba-Mu ini mengalami gangguan di bagian kepalanya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bagian sakit di bagian kepalanya ini Tuhan kami cabut, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya segala sakit penyakit ini Tuhan Kau jauhkan dari Ibu Tuti. Dan Ibu Tuti Tuhan Kau berikan hikmat-Mu lebih lagi Tuhan, untuk dapat Tuhan menjaga kesehatannya lebih lagi Tuhan. Sehingga dalam kehidupan Ibu Tuti ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini Ibu Tuti sudah menerima kesembuhan yang daripada Engkau. Ibu Mujiati, Tuhan Bapak Frankie, kami juga serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit Tuhan kami juga mau patahkan di dalam nama Yesus. Saat ini penyakit diabetes yang mereka derita Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong. Kau sanggup untuk memberikan kesembuhan. Terlebih juga Engkau memberikan hikmat Tuhan bagi kedua hamba-Mu ini, untuk lebih lagi dapat menjaga kesehatan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami membawa buat anak kami Loli yang saat ini juga sedang sakit Tuhan, di bagian lehernya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus boleh menjamah memberikan kesembuhan bagi anak kami ini Tuhan, sehingga Loli dapat kembali bersekolah Tuhan, Loli dapat beraktivitas Tuhan, Loli dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Sakit penyakitnya saat ini Tuhan sudah jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa membawa buat saudara kami Ibu Sandra Smith ke dalam tangan kuasa-Mu. Di tengah proses Tuhan untuk beliau ini Tuhan di rumah sakit, untuk segala proses yang dilakukan saat ini, biarlah Tuhan turut campur tangan. Kekuatan yang daripada Engkau berikan bagi Ibu Sandra, keluarganya Tuhan, sehingga dapat melalui setiap proses penyembuhan ini Tuhan dengan baik Tuhan. Dan Engkau memberkati buat para dokter, para suster rumah sakit yang akan menangani Tuhan apapun yang menjadi penyakit Ibu Sandra Tuhan saat ini, kami berdoa kesembuhan Tuhan Kau sanggup memberikan di dalam nama Yesus. Kami berdoa memberkati bagian perut rahimnya Tuhan. Kalau Engkau menemukan ada bagian yang tidak beres, Tuhan Yesus kami cabut di dalam nama Yesus. Segala sesuatunya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap dana yang diperlukan dalam proses kesembuhan ini Tuhan pun boleh turut campur tangan menolong. Kami memberkati menutup bungkus seluruh jemaat-Mu ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbaiklah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Rencana-Mu yang digenapi dalam kehidupan mereka. Sekiranya Engkau memberikan kesempatan untuk kesembuhan mereka terima Tuhan. Biar dalam kehidupan mereka semakin mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan terlebih lagi nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat Natal tanggal 14 Desember. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, sehingga Natal ini Tuhan dapat berjalan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau juga memberkati buat pemilihan para pemimpin kami baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten.
Tuhan tolong siapapun pemimpin yang terpilih ada yang berasal dari hati-Mu Tuhan. Siapapun akan memimpin kota kami ini Tuhan, biarlah boleh membawa kota kami ini semakin maju lagi Tuhan. Tidak ada Tuhan memimpin untuk kepentingan pribadi, semuanya untuk kepentingan masyarakat Tuhan. Membawa masyarakat Kotim ini, masyarakat Kalimantan Tengah ini semakin maju lagi Tuhan. Terlebih lagi kota Sampit, kota Kalteng ini Tuhan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkati kota kami berkati Tuhan negara kami Indonesia ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan mulai dari atasan sampai ke bawahan, presiden, wakil presiden, para menteri sampai ke bawahannya Tuhan. Biarlah semuanya boleh bermimpin Tuhan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga buat seluruh jemaat-Mu GPPK Siloam. Roh kesatuan hati Engkau berikan sebagai jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan roh intimidasi Tuhan, roh perpecahan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat-Mu mengalami lawatan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kami bergandengan tangan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk semakin memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus seluruh jemaat-Mu, berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Tangan-tangan mereka apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hadapkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami bawa pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang membawa berkat damai sejahtera, kita pulang membawa berkat sukacita daripada Allah di tempat yang maha tinggi, dan juga menerima berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa tinggal dalam setiap hidup kita. Mulai pagi hari ini sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Maranatha. Kita yang telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman.